Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tak kuasa menahan emosi melihat kondisi kota Bucha, yang berada di dekat ibu kota Kiev. Ia sempat kesulitan bicara lantaran berusaha membendung air mata ketika memberi pernyataan pada awak media. Presiden 44 tahun itu pun menegaskan bahwa kejahatan perang yang dilakukan oleh Rusia harus mendapat pengadilan. Diketahui, Bucha adalah wilayah yang sempat dijadikan pangkalan militer Rusia dalam usahanya menguasai Kiev. Setelah pasukan Rusia ditarik mundur, baru terlihat sisa-sisa kekejaman perang di tempat tersebut. Dari foto-foto dan video yang beredar, ratusan mayat bergelimpangan di jalan dan rumah-rumah. Sementara itu, ditemukan bukti kekerasan pada masyarakat sipil di ruang-ruang bawah tanah. Ini adalah kejahatan perang dan akan dinyatakan sebagai genosida oleh dunia, kata Zelensky dilansir. Kalian, awak media, telah datang hari ini dan melihat langsung apa yang terjadi. Kami tahu ribuan orang telah dibunuh dan disiksa dengan tubuh yang diamputasi, wanita diruda paksa, anak-anak dibunuh. Terdiam sejenak, Zelensky menunduk dan menggelengkan kepalanya. Ini memang genosida, ucapnya. Dilansir The Sun, Selasa tanggal 5 April tahun 2022, Presiden 44 tahun tersebut melanjutkan pernyataannya. Kami adalah warga Ukraina. Kami memiliki lebih dari 100 kebangsaan. Ini tentang penghancuran dan pemusnahan semua bangsa ini, ujar Zelensky. Dia menekankan bahwa setiap kejahatan penjajah di wilayah negara itu akan diselidiki. Ia juga bersumpah bahwa penjahat perang akan dibawa ke pengadilan. Setiap orang yang bersalah atas kejahatan semacam itu akan dimasukkan ke dalam buku algojo khusus. Mereka akan ditemukan dan dihukum, tekan Zelensky. Dunia telah melihat banyak kejahatan perang. Waktunya telah tiba untuk menjadikan kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan Rusia sebagai kejahatan terakhir di bumi. Setelah pasukan Rusia mundur dari wilayah Kiev, Ukraina, fakta mengerikan terungkap. Kehancuran terlihat dari wilayah yang ditinggalkan Rusia di mana terlihat mayat-mayat berserakan di jalan-jalan di pinggiran kota Kiev. Pakar Ukraina telah memperingatkan bahwa beberapa kota yang dikosongkan oleh pasukan Rusia mungkin memperlihatkan kekejaman yang lebih buruk daripada di Bucha. Pasalnya, penduduk setempat mengklaim pasukan Putin membunuh anak-anak, terlibat dalam pemerkosaan massal dan melakukan eksekusi. Senin tanggal 4 April tahun 2022, Moskow dituduh melakukan genosida setelah pasukan Rusia yang mundur meninggalkan bukti mengerikan. Ditemukan kuburan massal dan pembunuhan warga sipil, beberapa di antaranya tangannya diikat ke belakang, di kota komuter Bucha, dekat Kiev. Diketahui, Rusia menarik diri dari kota Kiev dan Chernihiv pada hari Jumat, tanggal 1 April tahun 2022, hingga 25 mil di beberapa tempat. Tetapi ketika orang-orang yang selamat muncul dari tempat persembunyian mereka di bawah tanah, kisah-kisah mereka dan kehancuran yang tak terhitung di sekitar mereka mengungkapkan kengerian. Di antara tank-tank yang hancur dan rumah-rumah yang hancur, mayat-mayat berjajar di jalanan Bucha, sebuah kota pinggiran berpenduduk 28.000 jiwa sebelum perang. Gambar-gambar yang terlalu menyedihkan untuk dipublikasikan menunjukkan tubuh seorang pria terikat dan dibuang ke selokan. Mayat lainnya berserakan di depan stasiun kereta api dan di pinggir jalan. Di sebuah jalan saja ada 20 mayat, semuanya berpakaian sipil, tangan mereka diikat di belakang. Seorang anak laki-laki berusia 14 tahun termasuk di antara mereka. Foto lain menunjukkan 3 pria dengan lengan diikat, tergeletak di pinggir jalan di samping tumpukan palet kayu. Menurut Telegraph, ditemukan juga jasad yang dipenggal diduga pengungsi yang berusaha melarikan diri. Semua orang ini ditembak, dibunuh, di bagian belakang kepala, kata wali kota Bucha, Anatoly Fedoruk. Keluarga, anak-anak, wanita, lansia, pria dibunuh karena mencoba melarikan diri. Dalam satu insiden di Bucha, tentara Rusia memaksa 5 pria berlutut, menarik baju ke atas kepala mereka dan menembak mereka di belakang kepala. Wanita lain di kota itu mengatakan tentara Rusia membawanya dan 40 lainnya ke alun-alun untuk menyaksikan adegan serupa dengan 4 pria, meskipun kali ini hanya 1 dari mereka yang tertembak. Di Irpin terdekat, kota komuter lain yang dikosongkan oleh Rusia minggu lalu, lebih banyak mayat berserakan di taman. Mereka menembak gadis dan wanita, dan kemudian menabrak mereka dengan tank, kata wali kota Alexander Markushin. Tangis saat datangi lokasi mayat bergelimpangan di kota Bucha yang belum lama ditinggalkan pasukan Rusia, Senin, tanggal 4 April tahun 2022. Di Stary Bayekaiv, sebelah timur Kiev,
Seorang wanita menyaksikan orang-orang Rusia mengumpulkan putranya dan 5 pria lainnya dan membunuh mereka di depannya. Kasus-kasus yang kami dokumentasikan berjumlah tak terkatakan, kekejaman yang disengaja dan kekerasan terhadap warga sipil Ukraina, ujar Hav Williamson, dari Human Rights Watch. Jaksa Ukraina mengatakan mereka telah menemukan 410 mayat di kota-kota dekat ibu kota Kiev. Mereka juga mengatakan beberapa saksi terlalu trauma untuk berbicara. 2 kuburan massal ditemukan di Bucha, yang dijuluki Srebrenica Baru, mengacu pada pembantaian 8.000 Muslim tahun 1995 selama Perang Bosnia. Kementerian Pertahanan Ukraina mentwet cuplikan adegan tersebut, juga membandingkan gambar mengerikan dengan pembunuhan tahun 1995 terhadap 8.000 pria dan anak laki-laki Muslim di Bosnia. Srebrenica Baru, kota Bucha berada di tangan binatang selama beberapa minggu, bunyi cuitan tersebut. Warga sipil dieksekusi secara sewenang-wenang, beberapa dengan tangan diikat ke belakang, tubuh mereka berserakan di jalan-jalan kota. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan wali kota Kiev Vitali Klitschko menuduh negara Rusia melakukan genosida. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengutuk tindakan Rusia dan menuduh Vladimir Putin dan pasukannya melakukan kejahatan perang di Ukraina dengan melakukan serangan keji terhadap warga sipil tak berdosa. Inggris, Prancis dan Jerman, bersama dengan Sekretaris Jenderal NATO, pada Minggu malam menyerukan penyelidikan internasional untuk membuka tuduhan kejahatan perang Rusia. Kekhawatiran akan rencana genosida tumbuh karena diklaim bahwa Rusia mengadopsi standar teknis negara bagian untuk membuat kuburan massal beberapa minggu sebelum invasi. Pasukan Rusia dikatakan telah diajari bagaimana membangun kuburan besar untuk 1.000 mayat hanya dalam 3 hari dalam kebijakan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Februari. Para pengamat khawatir hal itu dapat menunjukkan bahwa Putin telah merencanakan genosida di Ukraina dalam skala yang tidak terlihat sejak Perang Dunia Kedua.